Kalau seperti ini presidennya, saya khawatir pasal 83 ini bisa dimanfaatkan secara politik untuk menyingkirkan padahal nggak cukup kepala kuat daerah. bukti-buktinya. Padahal cukup kuat. Yang penting diterdakwakan dulu, terregistrasi, lalu berhentikan sementara. Mas, jadi saya kan lagi nanganin kasus ini sekaligus nih Mas. Wah, apa ini? Saya lagi nanganin kasus kadang ini ngobrol sama Bang Victor ini banyak info-info baru ini. Semakin melebar Mas. Di kelas nggak ada. Jadi saya lagi menangani kasus pemberhentian sementara Bupati Mimika. Ada lagi? Ini menarik nih. Menariknya gini. Jadi ada banyak anomali dalam proses ini. Kenapa saya bilang begitu? Jadi Bupati di Mimika itu ada proses kalau saya bilang ya saat ini ya cenderung seperti kayak pengkudetaan secara sistematis gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Mimika ini saat ini kan posisi jabatannya dipegang oleh PLT. Jadi PLT itu wakil bupati Mimika karena bupatinya diduga melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian bupati itu ditahan. Nah, kalau ditahan, wajarlah ada pemberhentian sementara. Karena tidak mungkin. Kan bukannya kalau udah terdakwa itu undang-undang Pemdanya memang pemberhentian sementara. Iya, kan. Nah ini yang jadi masalah Mas. Oh, gitu. Kalau yang bupatinya itu udah ditahan. Bupatinya. Kalau ditahan, berarti kan otomatis dalam pengamanan yang wajar nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu. Betul. Sehingga secara efektivitas dalam melaksanakan atau pemerintahan itu tentunya nggak logis. Bagaimana memerintah di dalam penjara, kan gitu. Nah sehingga dengan begitu keluarlah pemberhentian sementara kepada bupati dan muncullah penugasan kepada wakil bupati sebagai PLT. Nah setelah itu Pak PLT ini ditersangkakan dan diterdakwakan dan didakwa di pengadilan. Terkait dengan kasus korupsi. Sebenarnya di tahun 2017 itu peristiwa pengadaan itu dari tahun 2017 sampai 2019. Berarti udah lama. Nah, udah lama sebenarnya. Sebelum jadi bupati ya. Iya, ini kan jadi agak-agak ini ya terlihat akhirnya kita dicari-cari. Iya. Dalam kasus itu penanganan di Polda sudah dihentikan. Lalu kemudian di KPK juga sempat dipanggil, diperiksa. Tapi akhirnya tidak cukup alat bukti untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan. Tiba-tiba kejaksaan tinggi itu menetapkan tersangka dan setelah itu dijadikan terdakwa dan didakwa ke pengadilan tipikor. Lalu kemudian oleh pengadilan diputus melalui putusan sela bahwa dakwaannya itu bukan merupakan kompetensi dari pengadilan tipikor, gitu. Nah, dalam proses ini Pak Bupati tidak ditahan, gitu loh. Kejaksaan juga tidak nahan. Kejaksaan tidak nahan, bahkan di pengadilan dalam dakwaan pertama itu mengatakan bahwa Pak PLT tetap menjalankan tugasnya saja. Yang penting kooperatif dalam proses persidangan, gitu. Jadi kejaksaan tidak menahan, pengadilan juga tidak memerintahkan untuk melakukan penahanan. Pemahaman awal saya, kalau kejaksaan tidak menahan, berarti kan ada dua pertimbangan. Apakah karena ragu terhadap perkaranya, atau karena juga dia yakin pihak Pak PLT ini tidak akan melarikan diri menghilangkan barang bukti. Oh, yang itu ya di KUHP itu ukuran di KUHP itu, gitu kan? Nah, sementara hakim juga sama, gitu. Nah, tapi pada saat itu sudah diputus oleh hakim nih. Perkara yang didakwakan itu bukan kompetensi dari pengadilan tipikor PN di Jayapura. Kenapa di Jayapura? Karena memang ini lagi pemekaran. Oh, itu provinsi. Ya, dari Papua jadi Papua Tengah. Sementara proses kejatinya pun masih kejati Papua, gitu. Nah, setelah itu udah putusan sela, lalu kemudian
Kejaksaan Tinggi ini masukin lagi, Mas. Dakwa lagi. Gitu. Masukkan dakwaan lagi, dan menariknya dua hari setelah masukkan dakwaan itu membuat surat usulan untuk diberhentikan. Pak PLT itu diberhentikan sementara. Karena menurut Undang-Undang Pemda tadi ya. Iya, pasal 83. Pasal 83. Nah, dari kejaksaan itu kemudian mengirimkan surat itu kepada PJ Gubernur Papua agar disampaikan kepada Mendagri. Padahal kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pemda, yang berhak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kan adalah gubernur. Nggak ada kewenangan Kejaksaan Tinggi untuk ke situ. Apalagi yang lucunya, Mas, suratnya itu menggunakan asumsi yang menurut saya cukup liar, tanpa adanya alat bukti. Dikhawatirkan akan menggerakkan massa, dikhawatirkan, macam-macam lah itu. Di poin ketiga surat pemberhentian sementara itu. Nah, setelah itu kemudian dari pihak pengadilan melakukan proses pemeriksaan persidangan. Nah, yang lucunya di sini, berdasarkan surat itu, surat Kejaksaan Tinggi itu, Mendagri mengeluarkan SK pemberhentian sementara ke Pak PLT. Dan surat keputusan itu tidak disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, Pak PLT. Tapi ini disampaikan ke PJ Gubernur. Dan pertimbangan konsideran menimbangnya itu mengacu kepada surat dari Kejaksaan Tinggi. Bukan dari PJ Gubernur. Di Papua Tengah masih PJ. Nih. Karena proses pemekaran. Nah, dan SK itu diketahui oleh Pak PLT tanggal 13 Juni. Menariknya ditarik lagi ke belakang terhadap pemberlakuannya itu ke tanggal 9 Mei. Berlaku surut maksudnya? 9 Mei. Oh iya, diperlakukan ke belakang. Iya. Yang lucunya lagi, di tanggal 23 Mei, itu Pak PLT sempat digugat ke Petun karena memberhentikan memberhentikan kepala dinas sebagai PLT. Digugat ke Petun, dan Petun memutuskan bahwa tindakan itu benar. Artinya gugatannya ditolak. Nggak masalah. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau pemberlakuan pemberhentian sementara itu dikembalikan ke tanggal 9, apakah itu bisa menabrak putusan Petun? Iya. Apakah kepala dinasnya akan aktif kembali? Karena dianggap keputusannya Pak PLT tadi itu dianulir. Tapi kan sudah dikeluarkan sama PT UN. Kan gitu. Nah, dan jadi memang banyak keanehan-keanehan nih, Mas. Banyak keanehan sampai terakhir pun pelantikan itu pun undangannya juga tidak sampai ke Pak PLT. Pak PLT nggak diundang gitu. Jadi undangannya tidak sampai. Berarti ini memang politiknya lebih mendominasi ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita kan, kenapa kalau mau diberhentikan, kenapa nggak dari awal dakwaan pertama gitu. Lalu yang kedua, kalau misalkan pun diberhentikan sementara dan posisinya tidak ditahan, urgensinya di mana? Di saat dakwaan pertama dia memerintah juga bagus. Bahkan sampai Menteri BKPM Pak Bahlil itu memanggil dia karena masih berstatus sah sebagai kepala daerah gitu, PLT. Nah, dan lucunya lagi, Mas, di SK-nya itu yang dibatalkan adalah jabatan sebagai wakil bupati, bukan PLT-nya. Padahal saat ini posisinya dia sudah bukan lagi sebagai wakil bupati, tapi ditugaskan menjadi PLT bupati. Nah, artinya tugasnya kan berbeda, Mas. Bener nggak? Tugas wakil bupati dengan tugas bupati kan berbeda. Betul. Nah, ketika wakil bupati diangkat sebagai PLT, maka dia menjalankan tugasnya bupati. Kan gitu. Sementara posisi dia sebagai wakil bupati kan sudah nonaktif, berarti otomatis. Kan gitu. Nah, sementara SK-nya itu memberhentikan Pak Johannes Retop ini sebagai wakil bupatinya. Jadi memberhentikan sementara dalam posisi wakil bupati. Mungkin istilahnya kalaupun nggak nonaktif itu lagi off sementara lah. Ibaratnya off sementara. Karena naik sebagai PLT pelaksana tugas. Nah, dari pandangan Mas Yun tuh gimana tuh, Mas? Dari rangkaian tadi tuh. Pingpong sekali tadi ya, banyak banget ke sana ke semari dan seterusnya itu yang luar biasa. Kalau kita ini kan sebenarnya ya memang kan kita konsentrasinya kalau di tempat kita di PSHK itu kan nggak sampai pada ranah yang teknis konkret gitu ya, Bang. Cuman memang memperhatikan isu-isu Pemdanya bahwa memang setahu kita secara normatif bupati atau kepala daerah dan wakil kepala daerah kalau didakwa melakukan macam-macam itu kejahatan sampai termasuk tipikor
berdasarkan register pengadilan itu kan diberhentikan secara sementara. Cuman tadi aku menemukan sesuatu yang unik itu, Bang Viro bilang soal ditahan dan tidak ditahan. Kalau yang bupatinya kan ditahan, diberhentikan sementara. Tapi memang kan asumsinya itu bukan karena soal ditahan yang kemudian diberhentikan. Karena memang pasal 83 bilang kalau terdakwa memang diberhentikan. Cuman kritisnya Bang Victor bagus tadi, pemikiran kritisnya. Ya wajar dan logis ketika ditahan memang diberhentikan. Cuman masalahnya ketika ada yang tidak ditahan, kenapa harus diberhentikan? Nyatanya kalau dan selama ini memang pemahaman dari pelaksanaan penegakan hukum, kalau sudah terdakwa, apalagi kasus korupsi atau mengancam keamanan negara, pasti ditahan. Pasti ditahan. Dan untuk konteks ini kok enggak? Bagaimana yang tidak ditahan? Gitu. Sementara kalau tidak ditahan, urgensinya untuk diberhentikan di mana? Sementara dia gitu masih dilihat secara penalaran yang wajar menjalankan atau melaksanakan masih pemerintahannya. Bisa. Karena kan sebenarnya dalam setahu kita ini kan meskipun nggak belajar banyak, tapi belajar soal HAM-nya ya. Ditahan itu kan sudah rampas sebenarnya kemerdekaannya orang. Jadi kan kalau ditahan itu kan sebenarnya penghukuman yang belum mendahului putusan pidananya kan, tapi kan nanti diganti ketika dikurangi masa pertahanan. Kalau biasanya kan gitu. Kita meskipun nggak belajar sedikit tahu karena belajar hukum. Apa namanya? Ketika ditahan berarti kan sudah dirampas hak kebebasannya. Artinya ketika orang nggak ditahan, hak kebebasan kemerdekaannya kan masih ada, masih terlelekat, sekalipun dia terdakwa. Itu bagus Bang. Apalagi mengacu dengan asas praduga tak bersalah itu kan. Betul. Apalagi itu dikaitkan sama soal itu. Karena gini, karena kalau seperti ini presidennya, saya khawatir pasal 83 ini bisa dimanfaatkan secara politik untuk menyingkirkan padahal nggak cukup kuat daerah. Bukti-buktinya. Padahal cukup kuat. Yang penting diterdakwakan dulu, terregistrasi, lalu berhentikan sementara. Nggak peduli soal nanti bagaimana di pengadilan. Dan dia tidak ditahan. Karena kalau ditahan malah dia menyalahi ya secara prosedur ya. Iya. Nah, ketika dia tidak ditahan, yang penting diterdakwakan, lalu kemudian muncul registrasi, memenuhi unsur pasal 83, lalu kemudian diberhentikan. Sementara prosesnya itu bisa nanti ada banding, kasasi. Begitu selesai, anggaplah misalkan putusannya sama seperti dakwaan yang pertama. Sama tidak berkompeten juga nih. Ternyata. Terus mau diaktifkan, sementara waktunya sudah habis. Udah nggak bisa. Nah, pada saat diberhentikan, masuklah penggantinya, gitu. Ini kan jadi hukum dijadikan sebagai alat untuk menggembur lawan politik lah. Atau bahkan bahasa tadi saya bilang terkesan sebagai kudeta, gitu. Secara sistematis pakai legal. Ya. Secara legal lagi menggunakan hukum, gitu. Benar. Nah, memang kalau saya melihat statement beberapa di media dari Kemendagri hanya menyampaikan dasar pemberhentian itu berdasarkan surat dari pengadilan. Tapi nggak pernah diungkap bahwa dalam konsideran menimbang SK pemberhentian sementaranya terhadap PLT Bupati Mimika, itu ada surat Kejaksaan Tinggi yang sebenarnya udah melampaui kewenangannya. Gitu. Nah, apakah SK itu kemudian bisa dikatakan sah secara hukum? Betul. Sementara yang menjadi konsideran menimbang SK itu sudah melampaui kewenangannya. Undang-undang mengatakan harusnya gubernur. Kalau dalam konteks ini PJ gubernur, tapi surat PJ gubernur tidak ada dalam pertimbangan itu. Yang ada malah suratnya dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. Artinya banyak prosedur yang sebenarnya dilewati, tapi tujuan untuk keluar SK itu tercapai. Bahkan tadi ada soal diberlakukan surut dan sebagainya, itu jumpang-jampingnya banyak banget ya. Banyak banget. Ya itu memang banyak kacaunya Bang itu. Kalau memang bermasalah kan bisa digugat itu memang SK-nya. Dan ini Mas, satu lagi. Ketika berlaku ke tanggal 9 Mei, sementara pelantikan itu tanggal 20 Juni, pelantikan yang baru. Berarti kan dari 20 Juni sampai 9 Mei, semua tindakan yang sudah dilakukan Pak PLD kan teranulir. Betul. Nah, ini bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Diberlakukan surut boleh, tapi kalau nggak salah itu di undang-undang Adpam kayaknya 30 2014. Kayaknya itu. Aku pernah baca itu kan. SK itu kan nggak boleh berlaku surut, tapi dikecualikan untuk kalau terjadi kerugian lebih besar. Ya kan? Cuman tadi sementara ini kan malah terjadi kerugian dengan diberlakukan sementara. Iya, karena banyak sekali tindakan-tindakan administrasi. Misalnya kayak tadi pemberhentikan kepala dinas, termasuk mungkin lain pasti kan bahkan seperti yang tadi Menteri BKPM sudah memanggil untuk membahas soal investasi. Bahkan termasuk tanda tangan segala macam itu kan akan berdampak kepada masyarakat. Iya ya.
Misalnya ada masyarakat minta SK apa atau IMB atau apa PBG kalau sekarang kan ditandatangani sama bupati kan. Berarti kan jadi nggak sah itu PBG-nya, diatur semua itu Nah, itu malah merugikan. Iya, nah, pertanyaannya Mendagri mengetahui enggak mempertimbangkan itu pasti. Nah, mempertimbangkan itu enggak kan gitu kan. Akhirnya kita jadi bisa melihat ya kalau seperti itu berarti Mendagri nggak mempertimbangkan itu. Nah, itu juga sudah merupakan pelanggaran lagi tuh terhadap undang-undang.